Sebagai Dirut PLN dan juga Menteri BUMN, Dahlan Iskan sering melakukan tindakan kontroversi. Yang menarik adalah sebagian besar orang memuji tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Dahlan Iskan sebagai sebuah terobosan. Tetapi tadi saya juga sebutkan bahwa ada yang mengatakan tindakan itu berlebihan atau lebay, kata anak sekarang. Sekarang klarifikasi Pak Dahlan, mengapa sampai Anda melakukan tindakan-tindakan yang dianggap kontroversi tadi? Tapi sebelum itu ada baiknya kita lihat liputan berikut ini. Sejak diangkat menjadi Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 19 Oktober 2011, sosok Dahlan Iskan identik dengan aksi-aksinya yang tidak lazim dilakukan oleh pejabat tinggi di negeri ini. Pria yang kerap memakai sepatu kets di berbagai kesempatan ini melakukan aksi yang begitu fenomenal dan menjadi sorotan publik. Saat ia meloloskan sekitar 100 mobil yang terjebak antrean panjang di jalan tol dalam kota. Aksinya yang lain dan mengundang decak kagum masyarakat adalah saat ia ikut turun ke jalan menjual kartu elektronik e-tol di pintu tol Cililitan. Dahlan bahkan tidak merasa risih saat menyantap makanan di stasiun, menunggu kereta api yang akan ditumpanginya. Gila. Nggak main-main. Sorry ya, Anda nyesel ya. Aku nggak main-main ya. Di lain kesempatan, Dahlan terlihat memanfaatkan jasa ojek untuk menghindari kemacetan lalu lintas. Dalam salah satu kunjungan kerja ke Cirebon baru-baru ini, Dahlan bahkan tidak ragu mengotori tangannya dan membersihkan transportasi publik kereta api yang ia tumpangi untuk memberikan contoh standar transportasi publik yang baik. Sesampainya di tempat tujuan, ia memilih untuk mengendarai mobilnya sendiri tanpa supir. Dahlan pun terlihat rileks berbaur dengan masyarakat yang ditemuinya. Keceriaan berdialog di akhir kunjungannya selalu ditutup dengan semangat kebersamaan. Bahkan Dahlan tak sungkan memilih bermalam di rumah petani miskin yang ia temuinya itu. Minta maaf ya. Minta maaf bikin repot ya. Minta maaf. Minta izin mau tidur di sini. Mangga. Makasih. Ya, nah Pak Dahlan, sekarang tolong berikan klarifikasi satu persatu kontroversi yang akan saya tanyakan. Pertama tentang nyupir sendiri, karena dalam banyak kesempatan Anda susah diatur. Anda mau bawa sendiri padahal ada supir, ada polisi pengaman, dan ini kan jelas-jelas membahayakan Anda dan melanggar protokoler. Saya setir sendiri karena sayalah yang paling tahu saya harus kemana. Saya misalnya jangan diarah-arahkan begitu, karena biasanya kalau kunjungan menteri itu suka diarahkan harus melihat apa. Tapi kalau saya nyetir sendiri kan saya bisa semau saya, misalnya kalau lihat pabrik gula, saya semau saya aja keliling langsung ke belakang pabrik gula, nggak usah diterima di kantor begitu, supaya saya bisa melihat apa yang paling nyata dan paling real terjadi. Kalau dianggap melanggar protokoler bagaimana? Mungkin sudah lama saya dianggap melanggar. Karena misalnya sampai sekarang saya tidak punya ajudan, tidak punya staf khusus,
tidak punya sopir dinas. Lalu dan untuk seterusnya. apa Anda jadi menteri kalau begini? Semua menteri berharap dapat semua fasilitas, ruang kerja yang mewah, mobil, supir, pengawal, pembantu, tukang angkat tas. Saya gantiin Anda aja deh. Oke, jadi Anda abaikan semua itu memang dari awal ya. Enggak. Kenapa begitu? Ya saya lihat hidup ini harus simpel, hidup ini harus apa adanya, polos-polos saja begitu. Dan kita nanti kan sebentar lagi juga tidak jadi apa-apa, supaya nanti kalau tidak jadi apa-apa lagi ya tidak usah merasa kehilangan apapun, karena pada akhirnya kita ini harus kehilangan yang paling mahal yaitu nyawa. Kalau kita sudah latihan tidak keberatan kehilangan apapun, kelak kalau kita harus dipanggil Tuhan, kita pun tidak akan keberatan kehilangan nyawa itu. Begini loh Pak Dahlan, sudahlah kita paham bahwa Anda orang sederhana, rendah hati, Saya apa pengen adanya. koreksi sedikit ya. Sebetulnya kok saya ini dibilang sederhana ya. Sepatu saya ini mahal sekali. Baju saya mahal. Iya. Sikap Anda yang tidak mau terlalu protokoler, ya, naik ojek misalnya, ini kan seakan-akan merendahkan martabat jabatan Anda sebagai menteri. Dalam hal saya naik ojek itu betul-betul macetnya luar biasa dan saya harus tepat waktu dan menurut saya tidak ada pilihan lain kecuali naik ojek. Meskipun ternyata sebetulnya saya agak bukan dikira saya tidak menyesal, saya menyesal juga. Oh, menarik. Karena Kenapa? panasnya luar biasa pada waktu itu. Itu helm yang Anda pakai, helmnya siapa itu? Ojek kan semua punya helm cadangan. Ya. Oh ini nggak pernah naik ojek jadi nggak tahu. Saya bukannya nggak mau pakai helm, setiap hari saya pakai helm. Tidur aja pakai helm ini. Kenapa Anda menolak naik mobil dinas? Oh, ini mau jawaban yang serius atau yang guyon? Klarifikasi, serius maupun guyon saya akan terima. Ya, yang serius dulu ya. Iya. Itu sudah saya lakukan sejak saya menjadi dirut PLN. Karena waktu itu semua orang mengatakan bahwa PLN itu bobrok, PLN itu sarang korupsi, PLN itu tempat permainan yang tidak karu-karuan. Nah karena itu saya datang di sana ditolak, di demo, ruang kerja saya disegel dan seterusnya. Berarti orang kan harus melihat bukti begitu. Nah karena itu saya putuskan waktu itu saya tidak akan ambil gaji, tidak akan naik mobil dinas, pakai mobil saya sendiri, kemudian tidak akan pakai rumah dinas dan seterusnya. Nah tentang yang jawaban yang tidak serius, Iya. ya kebetulan mobil saya lebih baik daripada mobil dinas. Tapi yang paling kontroversial yang diketahui oleh masyarakat itu ketika Anda di pintu tol. Nah, sekali lagi, boleh nggak? Ini kan banyak orang simpang siur ini. Ada yang bilang Anda ngamuk, lempar ini, marah ini, dan seterusnya. Tapi sebenarnya apa yang mendasari tindakan Anda untuk turun, mengambil alih dan membiarkan katakanlah ratusan mobil atau 100 mobil lewat secara gratis? Apa yang terjadi waktu itu sebenarnya? Dan bagaimana perasaan Anda hari itu? Kenapa itu saya lakukan begini? Di kita ini itu terjadi apa yang disebut pembunuhan akal sehat secara besar-besaran. Menarik. Ya. Apa itu? Nah, dan banyak orang mentolerir terjadinya pembunuhan akal sehat itu. Misalnya orang mau masuk jalan tol, itu pasti keinginannya pengen cepat. Iya. Nah ini keinginannya pengen cepat, akalnya mengatakan pengen cepat, tapi di pintunya saja kok lambat. Ini sudah pasti nggak masuk akal. Nah kalau ini dibiarkan, terjadilah pembunuhan akal sehat, akhirnya orang nanti terbiasa, oh ini sudah biasa kok, nggak apa-apa kok begini. Sehingga membunuh ekspektasi tadi, itu nggak baik. Nah, terakhir nih, tidur di rumah warga di desa. Anda kan tadi bilang, untuk komparasi, kemiskinan zaman dulu sama sekarang itu apa bedanya? Penemuan Anda bagaimana? Nah saya pengen mendapatkan gambaran yang betul-betul memadai. Jangan-jangan memecahkan kemiskinan saat ini itu berbeda dengan memecahkan kemiskinan pada waktu saya miskin dulu. Karena dulu rasanya saya sama sekali tidak menderita.
Tapi sekarang ini kalau kita lihat di TV, di koran itu kok kelihatannya miskin itu kok menderita banget gitu. Nah, ini kenapa ya? Nah itu saya harus paham dulu. Tapi Anda karena saya udah lama nggak miskin. Ya. Kalau itu tadi tindakan Dahlan Iskan yang dianggap tidak lazim, maka setelah menjadi Menteri BUMN, banyak juga keputusannya yang dianggap kontroversi. Apa saja itu? Ikuti terus Kick Andy.